7 bulan, 8 bulan Presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sesuai hitungan, kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isu. Ini kan ngomongin pengondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Nah saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu. Ke Indramayu ya. Balongan. Saya mau cek. Ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa tau gak? Itu disinyalir, ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nah kalau colong kosongnya gimana, diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang tau. Anda baca di Google juga tau. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak, waktu mau diaudit, dibakar tangkinya. Ya saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu itu nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dibilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap, oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi. Kebakaran. Tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini? Iya. Saya datang. Buat saya itu disinyalir. Buat saya itu mau menghilangkan Bukti ini. Jejak. Lalu apa terjadi? Sampai ke polisian. Kita lihat itu. Disambar petir katanya. Nah, kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya, dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan saya beyond-beyondan. dengar Ini isu ada kotor tangan-tangan ini. kekuasaan yang Waktu terlibat. kita cerita-cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita Ya ini? kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke
ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih, Petraniaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu. Menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk kilang dianggap sampah. Lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai $4,77 miliar keuntungan. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat $6 miliar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda kan menanyakan, apa fungsi saya? Ya. Saya sudah lakukan. Sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mana nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Turia Politik Indonesia. Ya, seperti kita lihat tadi di cuplikan video, pernyataan Ahok itu luar biasa teman-teman. Dia berani membongkar apa yang terjadi di tubuh Pertamina. Ahok bongkar korupsi Pertamina, ada tangan berkuasa ikut bermain. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Dalam pernyataannya, Ahok menyinggung adanya intervensi dari pihak-pihak berkuasa yang turut mengatur permainan di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut Ahok, ada indikasi kuat bahwa revisi rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP yang disepakati dalam rapat pemegang saham bisa menjadi celah bagi tindakan korupsi, katanya. Kalau penghematan yang dihitung oleh konsultan sebesar 46% tidak terjadi, berarti ada maling. Kalau diubah di RUPS, berarti ada intensi nyolong, tegas Ahok dalam pernyataannya itu. Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai komisaris utama, ia kerap mengancam jajaran direksi yang terindikasi bermain dalam kebijakan yang merugikan negara. Mungkin ada yang menganggap saya macan ompong, tapi saya punya catatan, kalau rejim ini benar-benar mau bersih dari korupsi di sektor migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya bisa bawa mereka ke penjara, ungkapnya. Salah satu isu utama yang disorot Ahok adalah pengkondisian agar ketergantungan impor bahan bakar tetap tinggi. Ia juga menyinggung bahwa ada pertemuan khusus yang diduga sengaja dilakukan untuk memastikan produksi minyak dalam negeri tidak optimal. Ini bukan sekedar kebijakan bisnis, ini ada tangan-tangan berkuasa yang ikut bermain. Kalau ini benar-benar dibongkar, kasusnya bisa melebar kemana-mana, kata Ahok.
dengan nada geram. Ia juga menyoroti kebakaran kilang yang terjadi selama ia menjabat sebagai komisaris utama. Menurutnya, ada indikasi bahwa kebakaran tersebut disengaja untuk menghilangkan jejak korupsi. Kilang terbesar yang dibakar selalu tangki besar Kilang terbakar yang dibakar selalu tangki paling luar. Kenapa? Karena ada indikasi di situ tempat minyak ditransfer ke kapal. Kalau minyaknya dicuri untuk menutupi jejak yang dibakar. Ini pola yang sama pernah terjadi di Nigeria, ujarnya. Ahok juga menyoroti peran Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam mengaudit keuangan Pertamina tersebut. Menurutnya, jika audit dilakukan dengan benar, seharusnya dugaan pengkondisian impor dan permainan harga minyak bisa terungkap dengan mudah. Saya sudah sering minta agar pengadaan dilakukan secara transparan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, tapi selalu ada alasan untuk menghambat. Kalau sistem ini dijalankan, mafia migas bakal habis. Tapi yang terjadi selalu ada yang ngeyel, selalu ada yang main, ujarnya. Ahok juga mengaku selama menjabat sebagai komisaris utama, ia sudah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk digitalisasi procurement dan penghematan biaya yang berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan hingga miliaran dolar. Namun ia menyayangkan bahwa berbagai kebijakan penghematan tersebut justru mendapat perlawanan dari dalam. Saya sudah lakukan optimalisasi, potong pengeluaran yang tidak perlu, dan buktinya keuntungan Pertamina bisa melonjak. Tapi kalau orang-orang masih sama, ya percuma. Ini kan soal sistem, tapi soal mental dan kepentingan pungkasnya. Nah, teman-teman, itulah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ahok, dan ternyata dalam penyampaian pernyataan ini pun ada pihak-pihak tertentu yang mulai panas, ya teman-teman. Ya, salah satunya termasuk Hotman Paris. Teman, tentunya soal pernyataan Ahok ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ya, pernyataan Ahok soal Pertamina tuai pro dan kontra. John Sitorus yang marah itu orang-orang yang bergantung hidup pada koruptor. Ya, salah satu penggiat media sosial, John Sitorus, kembali angkat bicara terkait sorotan publik terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok usai Kejaksaan Agung membongkar kasus pertama keoplosan di Pertamina. Dikatakan John, Ahok selama ini musuh utama bagi para koruptor, sehingga wajar jika ada pihak yang merasa terganggu dengan pernyataannya. Ahok itu musuh bebuyutan para koruptor sejak dulu, maka ketika dia bicara, seisi Indonesia selalu heboh. John menilai reaksi publik terhadap Ahok selalu berbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, rakyat yang merasa dirugikan oleh koruptor memberikan dukungan, ada juga yang tepuk tangan. Itu rakyat yang selama ini dirugikan oleh koruptor tungkasnya. Namun di sisi lain, ada pihak yang marah karena kepentingan terusik. Ya, marah. Itu orang-orang yang bergantung hidup pada koruptor-koruptor, imbonya. Dapur mereka terusik saat asapnya sedang mengepul, pasti akan bereaksi sangat keras temannya. Ya, lebih lanjut, John menyinggung peran dalam menyoroti dugaan penyimpangan di Pertamina, terutama setelah Kejagung membongkar praktik oplosan BBM. Kejagung sudah membuka keran, Ahok hanya sedang membantu agar keran itu tidak ditutup oleh para koruptor, tandasnya. Ia menyebut Ahok hanya membantu memastikan agar upaya pemberantasan korupsi tidak dihentikan oleh pihak-pihak berkepentingan. Kau malah berusaha menutup keran itu, kuncinya. Seperti diketahui belakangan ini, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan menyusul hebohnya mega korupsi di Pertamina Patra Niaga. Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut. Ya, terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat mega korupsi itu terjadi, mantan gubernur DKI Jakarta itu menjabat komisaris utama atau Komut. Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris, tetapi soal Ahok juga.
Ya, Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris. Ya sorry bang, Hotman Paris. Gua lebih percaya Basuki Cahayapurnama, kata Denny di Instagram pribadinya. Ya, pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen. Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi. Ya, sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum. Kalian netizen lebih percaya siapa tandasnya? Ya, sebelum Hotman belak-belakan meminta Ahok untuk mengembalikan gajinya saat menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah dalam atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kata Hotman Paris. Jauh lebih jantan lagi jika kamu mengembalikan seluruh gaji kamu, tambahnya. Sementara itu Ahok dalam videonya yang beredar menegaskan bahwa jika dirinya yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, ia tidak akan ragu untuk memecat Rifa Sihaan. Namun karena posisinya hanya sebagai komisaris utama, kewenangan tersebut berada di tangan Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN yang berhak memecat Dirut Pertamina Patraniaga. Ya, Dirut Pertamina dan Menteri BUMN, komisaris utama tidak bisa berbuat banyak, tegas Ahok. Ahok juga menduga bahwa kasus korupsi di Pertamina Patraniaga ini hanya sekedar pergantian aktor, sementara pola permainan tetap sama. Anggota DPRD pun tidak terima dengan pernyataan Ahok. Dia membuka data soal Pertamina. Salah satu anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Andre Rosiade, menilai Ahok sedang mencari perhatian dengan menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Dia menyebut serangan yang dilepas Ahok tanpa dasar. Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina. Anda menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Faktanya, ketawa ke rakyat Sumbar itu banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina. Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki, dalam rangka menambah produksi di hulu pada tahun 2019, Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 workover. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas. Bahkan untuk menambah cadangan sepanjang tahun 2019, Pertamina melakukan studi seismik di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismik yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismik yang terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir. Hasil studi seismik sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi sehingga bisa berlangsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya, sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang benar, memiliki cadangan yang besar, sambung Andre. Selain soal eksplorasi blok migas, Ahok mengatakan Pertamina tidak pernah membangun kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Pada tahun 2019, Pertamina membangun beberapa kilang. Selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya, Pertamina telah membangun kilang Langit Biru di Cilacap tahun 2015 sampai tahun 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli tahun 2019 yang menambah produksi pertama sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada kilang RDMB Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April tahun 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 hingga nantinya kapasitas produksi kilang Balikpapan menjadi 360.000 BPD. Juga ada kilang
petrokimia di TPPI yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019 dan akan selesai di tahun 2022, kata Ketua Gerindra Sumbar ini. Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Partasop atau program SPBU ini tidak jalan. Ada yang mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari tahun 2020 sampai saat ini sudah terbangun sekitar 500 Partasop dengan kerjasama bersama pihak swasta ataupun BUMDes. Sampai akhir tahun 2022 ditargetkan akan terbangun 4.300 Partasop di seluruh Indonesia. Data soal Partasop aja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu diupdate. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikan Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus. Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar 9,5 triliun. Nah, teman-teman, selain itu Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu. Ulas mantan Presiden mahasiswa Universitas Trisakti ini. Anda meminta tak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh super tim yang bersama-sama memajukan Pertamina dan industri migas nasional, pungkas Anda. Partai Gerindra menilai pernyataan Anda itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan. Yang disampaikan oleh saudara Anda, Rosiade, itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina. Di sisi lain, Dasko mengatakan kewenangan untuk memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah dari pemerintah terkait hal ini. Jadi saya rasa hari ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah. Pak Ahok cuma ngeluh saja, keluhannya kalau berguna memperbaiki Pertamina, bagus. Kalau ternyata tidak, yang sudah, anggap saja sebagai kritik, kata Faisal kepada wartawan. Faisal pun tidak mempermasalahkan apabila keluhan Ahok terkait Pertamina menjadi konsumsi publik. Menurutnya hingga saat ini informasi mengenai Pertamina masih terbatas. Politikus PKB ini mendorong Ahok menyampaikan pikirannya tentang Pertamina secara lebih jelas. Ia tidak menginginkan informasi yang disampaikan secara terbatas menimbulkan kesalahpahaman ataupun fitnah. Saya justru ingin mendorong Pak Ahok menyampaikan lebih jelas pikiran-pikirannya untuk memperbaiki Pertamina. Kalau sepotong-sepotong nanti hanya jadi perguncingan yang tidak sehat, menimbulkan salah paham dan fitnah. Pokoknya semua demi perbaikan Pertamina ke depan, ujarnya.